Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Analitik dan Visualisasi Data kelas C. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari mata kuliah kami, yaitu yang berjudul Analisis Angka Penyelesaian Kriminalitas di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2013. Next. Ya, untuk anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Bima Tribuna Putra dengan NIM 20241010167. Kemudian ada Fatila Maulida dengan NIM 20241010186. Kemudian ada Astri Aulia Adini dengan NIM 20241011111. Kemudian terakhir itu saya sendiri, Ahmad Azkar Muhammad Putra dengan NIM 20241011123. Adapun latar belakang dari paper kami yaitu kriminalitas yang merupakan tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan jiwa seseorang yang penyebabnya dapat dari berbagai faktor, salah satunya faktor ekonomi. Pelakunya biasanya dari kalangan berpenghasilan rendah, masyarakat miskin, hingga pengangguran yang terdesak kebutuhan sehari-hari. Menurut Enrico Ferri, salah satu penyebabnya adalah kepadatan penduduk. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat, pihak berwenang di Indonesia berupaya memberi rasa aman yang mencakup berbagai aspek. Namun, semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat mengindikasikan bahwa masyarakat semakin tidak aman. Next. Yang kemudian untuk rumusan masalah dari penelitian kami, yang pertama adalah bagaimana kondisi tingkat kriminalitas setiap daerah di Indonesia. Jadi dari data-data yang kami ambil nanti, kita akan mengetahui bagaimana sih kondisi tingkat kriminalitas setiap daerah Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana tingkat penyelesaian kriminalitas oleh pihak berwenang setiap tahunnya. Apakah itu nanti akan naik atau turun, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah apakah dari penyelesaian kriminalitas yang telah dilakukan pihak berwenang tersebut dapat memberi rasa aman bagi masyarakat. Untuk rumusan masalah yang ketiga ini nanti akan terjawab setelah kami melakukan analisis data kriminalitas di Indonesia. Lanjut untuk tujuan dari penelitian kami. Yang pertama, tujuannya adalah menjelaskan hubungan antara tingkat kriminalitas, jumlah penduduk, dan upaya penyelesaian kriminalitas oleh pihak berwenang. Kemudian yang kedua adalah menganalisis pengaruh antara tingkat kriminalitas, jumlah penduduk, dan upaya penyelesaian kriminalitas oleh pihak berwenang. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi implikasi kebijakan lanjutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Jadi tujuan dari penelitian kami ini berurutan. Jadi setelah menjelaskan hubungannya, kemudian akan dianalisis menggunakan analisis data, dan kemudian akan kami identifikasi kebijakan lanjutan apa yang dapat dilakukan oleh pihak berwajib untuk mengatasi penyelesaian kriminalitas. Baik, adapun metode yang kami gunakan yaitu menggunakan narrative research, di mana dalam penelitian ini kami melakukan studi melalui sosial media maupun internet untuk mendapatkan data sejarah yang selanjutnya disusun menjadi laporan natif yang kronologis. Riset naratif ini merupakan salah satu desain penelitian dalam pendekatan kualitatif yang menitik beratkan pada pengalaman individu dan mendiskusikannya kembali dalam bentuk kronologi naratif. Metode penelitian naratif ini dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan penelitian saat peneliti mempunyai untuk menaratifkan secara utuh dan berbagi sesuai harapan perjalanan seseorang dan menyajikannya dalam bentuk laporan penelitian. Next. Baik,
Berikut adalah data yang kami dapatkan yang berisi tentang kriminalitas yang terjadi di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Dari data ini kita memvisualisasikan menjadi sebuah grafik sebagai berikut. Nah, dan dari data itu pula kami menarik sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama, dalam 3 tahun, yaitu dari 2011 sampai 2013, total kriminalitas tertinggi ada di Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan yang terendah ada di Polda Maluku Utara, dengan tertinggi 155.464 dan terendah 2.990. Lalu jumlah kriminalitas yang diselesaikan oleh kepolisian di daerah yang tertinggi adalah Metro Jaya dengan jumlah penyelesaian 98.440 dan yang terendah di Polda Maluku Utara yaitu 1.535. Namun secara keseluruhan untuk presentasi penyelesaian masalahnya yang terendah adalah di Polda Lampung dengan presentase penyelesaian kriminalitas 18, sekian%, sedangkan yang tertinggi diraih oleh Jawa Tengah dengan presentase hampir mendekati 100%. Dari data tersebut memiliki total kriminalitas di Indonesia selama 3 tahun adalah 1.030.848 kriminalitas dan yang diselesaikan adalah 546.193 kriminalitas yang memiliki persentase sebesar 53, sekian%. Secara keseluruhan tingkat penyelesaian kriminalitas sudah cukup baik dan di tiap tahunnya dari 2011 hingga 2013 mengalami kenaikan. Lanjut. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak penyelesaian kriminalitas di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013 dapat dikatakan bahwa penyelesaian tindak kriminal di setiap daerah bervariasi. Namun, angka penyelesaian masih terbilang cukup jauh bila dibandingkan dengan angka kriminalitas yang dilaporkan. Variasi ini dibuktikan dengan perbedaan diagram yang ditampakkan, membuktikan adanya beberapa daerah yang mengalami peningkatan, namun juga ada penurunan terkait penyelesaian tindakan dari kriminalitas tersebut. Next. Untuk sarannya sendiri, saran dari kami adalah bahwa pihak berwenang perlu melakukan pengontrolan dan pengecekan untuk tingkat keberhasilan penanganan kriminalitas setiap tahunnya, agar setiap tahun tersebut dapat menghasilkan grafik yang meningkat. Penegak hukum juga harus lebih tegas lagi dalam melakukan penegakan hukum agar grafik laporan kriminalitas dapat turun dari waktu ke waktu. Nah, jadi dengan turunnya laporan kriminalitas di Indonesia ini, itu nanti akan meningkatkan rasa aman masyarakat dan juga menjadi bentuk keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia. Ya, baik. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.